Padahal kepala mereka ada di belakang. Selain nyawa kalian yang hilang, darah kalian itu dijilat sama mereka menggunakan lidah mereka yang panjang. Sukardi Pohon Rindang. Halo guys, sobat Pohon Rindang, berjumpa lagi bersama saya Sukardi TB. Kali ini aku akan bacain sebuah tulisan yang ditulis oleh Merin Tika Wulandari tentang kuntilaki. Biasanya kita mendengar kuntilanak, yang ini adalah kuntilaki. Seperti apa? Yuk kita simak. 100% pesan masuk ingin cerita ini dibahas oleh aku pribadi. Karena menurut mereka lebih suka baca tweet aku daripada dengar penjelasan fiksi. Bukannya aku nggak mau bahas ini, sebenarnya sulit nafsirin sesuatu hal goib untuk diterima nalar manusia, apalagi dalam dunia jin, karena selama ini aku cuma ngurus kuntilanak doang, nggak peduli sama kuntilaki atau apa. Kemudian aku iseng manggil beberapa miss kuntilanak maksudnya ya, beberapa miskaku untuk manggil ini kuntilaki. Jadi dia melalui perantara si Miss Kuntilanak untuk manggil si kuntilaki. Kuntilaki adalah jenis kuntilanak tapi versi cowoknya. Sama kayak manusia punya jenis kelamin, tapi perbedaannya cuma sama fisik. Kok sama fisik? Aku juga baru tahu pas ketemu langsung. Kuntilaki lebih dominan ke wajah tengkorak atau hitam kumbang, berambut panjang tapi kusut. Fisik mereka nggak sempurna seperti Miss Kuntilanak. Kuntilaki kebanyakan berjalan kayang ya, mundur, dan menjulurkan lidah bercak darah sampai ke pinggang seperti ular. Ada juga yang berdiri tapi kepalanya di samping, kayak dipegang. Bahkan kadang kepalanya ada di punggung. Aduh. Kok mereka jarang terlihat? Menurut ini di blur ya, kuntilaki yang aku panggil, mereka jarang sekali nampak karena bukan tugas mereka menakuti manusia. Tugas mereka itu menarik manusia ke dimensi lain. Bukan tugas mereka menakuti manusia, tugas mereka itu menarik manusia ke dimensi lain. Itu tugas kuntilaki. Mereka nggak seperti kuntilanak yang suka tertawa dan menangis, melainkan mendengkur atau ngorok, bahkan seperti desahan berat seperti gundurwo, bahkan sering berdesis seperti ular. Bau mereka tidak wangi, tapi asam cuka, bahkan seperti ubi yang terbakar. Mereka digunakan saat para dukun meminta. Meminta apa? Meminta kekayaan atau ilmu, bahkan bisa membunuh orang. Medan magnet kuntilaki sama dengan ratu kuntilanak hitam atau abu-abu yang bisa narik fisik manusia dalam jarak kurang lebih setengah meter. Tempat disukai rawa-rawa atau rumput ilalang. Banyak yang jika bertemu kuntilaki menyangka mereka bertemu hantu jeruk purut, padahal kepala mereka ada di belakang. Jarang sekali kuntilaki digunakan sebagai pesugihan. Karena apa? Hawa yang dia bawa sangatlah panas, bagaikan api yang setengah jadi, dan fisik mereka yang menakutkan. Mereka tidak bisa merubah fisik seperti manusia atau mirip dengan manusia. Dan nggak bisa juga asal orang bisa memanggil, termasuk aku. Jadi jangan beranggapan setelah pertemuan ini aku bisa ketemu dia. Karena serius, aku ngetik ini juga merinding karena kepalanya ada di samping. Jadi antara kuntilanak dan kuntilaki itu memang memiliki perbedaan yang signifikan ya. Dari jenis fisik dan cara berjalan, suaranya tadi sudah dijelaskan. Kecuali aku udah punya perjanjian mistis seperti dukun-dukun atas dia, karena dia juga seperti peliharaan para dukun. Sulit bedain mana kuntilaki sama kuntilanak bagi kalian yang baru lihat langsung kabur. Ya iyalah kan, takut gue.
Kalian harus benar-benar berada di dekat dia kayak aku, baru bisa bedain. Dan baunya itu nggak sesedap kuntilanak, jadi aku rada ogah buat jadi teman dia. Maaf ya mas, katanya kuntilaki nggak memakai baju putih. Ingat ya, nggak putih. Kuntilaki cuma menggunakan baju merah, kalau enggak abu-abu atau hitam. Kalau putih yang kalian lihat, I don't know. Kuntilaki berasal dari jin korinnya para kaum Adam yang nggak ada akhlak, mati nggak wajar, apalagi yang putus cinta gantung diri. Kuntilaki nggak ada yang seksi coy. Kalau nggak kurus amat ya gendut amat. Yang aku wawancari gendut. Bayangin aja, gendut bau kepala di samping. Wow, body shaming ya. Hantu aja di body shaming. Dimana nggak merinding nih badan. Jika kalian menggunakan kuntilaki sebagai pesugihan, mereka meminta tumbal. Tapi tumbalnya mereka kerjakan sendiri. Kok kerjakan sendiri? Karena mereka minta ditaruh di tikungan tajam, bahkan dekat jurang. Jadi kalau ada tikungan wajib klakson ya teman-teman. Ya kalau ada tikungan kita klakson, takut ada kendaraan di depan sih. Selain ya faktor yang diceritain Mbak ini sih, itu juga. Karena mereka sering nampakin diri bahkan nyebrang tiba-tiba yang buat kalian banting setir. Selain nyawa kalian yang hilang, darah kalian itu dijilat sama mereka menggunakan lidah mereka yang panjang. Jika kalian gak mati, tetap saja darah kecelakaan kalian dijilat indah dengan mereka. Buset dah, gue sambil bayangin mual. Udah gak kuat cerita lagi, kepalaku dibikin sakit, lagian mual juga bayangin lagi. Sekian dan terima kasih. Nah, itu seputar kuntilaki. Ini hanya untuk pengetahuan. Kalau siapa dari antara kalian pernah ketemu dengan ciri-ciri yang seperti ditulis oleh Mbak Merin Tika Wulandari tadi, silakan komen. Dan jika kalian memiliki tulisan atau cerita horor, silakan kalian kirim ke @sukarditb, nanti akan saya bacakan. Semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan. Jika ada salah-salah kata, silakan komen. Terima kasih, sampai jumpa.